Sampai jumpa, bertemu lagi dengan kakak yang ini Melati Putri Bidadari atau kakak yang ini Melati yang Putri. Ini saya baru selesai mandi guys. Ini saya sebenarnya itu males dandan, tapi kalau saya dandan tuh kata teman-temanku mangkling gitu ya guys. Ini saya lagi mau mewujudkan kreatif saya, cara dandan secara ala yang Melati yang ya atau kakak yang Melati dari. Ini saya sisiran dulu habis mandi. Ini saya sisiran dulu ya. Kalau saya sisirannya itu cukup praktis begini aja. Saya sisiran dulu. Dan ini saya mau menunjukkan dak-dak saya itu cukup sederhana, simple dan sederhana. Ini guys, saya dak-daknya itu ya cukup simple dan sederhana. Dak-dak saya guys, cukup simple dan sederhana. Dan saya cukup memakai ini aja guys. Kebetulan ada yang ketinggalan, cukup simpel aja, cukup pakai citra aja. Kebetulan tidak sari ayu tuh tinggalan di tas dan tas kali di sini. Peralatan saya ada cukup sederhana aja guys. Dan saya juga menyatakan banget cara membersihkan telinga biar bersih. Ini cara kreatif saya guys, cukup simple dan sederhana. Ada yang komen saya, kenapa saya itu awet muda dan rahasianya apa? Saya sebenarnya itu kalau dandan cukup sederhana aja guys, enggak yang perlu bedak yang mahal-mahal guys. Ini pakai citra, ini citra tuh guys, ini cukup yang murah aja. Maklum saya kan masih miskin, belum kaya, belum sukses. Semoga saja channel youtuber subscriber yang Melati atau yang Melati yang muda atau kakak yang Melati dari atau ini juga sukses ya guys. Berkat dukungan semua sahabat-sahabat youtuber subscriber yang semuanya sudah saya di subscriber semua. Saya sengaja semua subscriber di seluruh dunia saya di subscriber semua itu biar kita itu bersahabat, bersaudara. Karena apa? Kita hidup di dunia itu ibarat kita itu cuma sebentar. Ibarat kata gitu, kita cuma numpang makan, numpang tidur. Kita itu kalau di dunia itu kita itu cuma sebentar. Kita itu cuma dikontak sama Allah. Yang lebih lama lagi itu nanti kalau sudah kita mati, kita itu bakal bangkit lagi hidup di alam akhirat sana itu, yaitu kita kalau amal baiknya cukup baik itu di sananya lebih baik lagi. Tapi kalau di dunia kehidupannya kita itu jahat sama orang, nggak mau bersedekah, nggak mau tolong menolong, nggak mau bantu, di sananya akan menyesal. Tidak ada teman, ada teman-teman ya itu kalau contohnya ini ada nih, saya kan bisa merawang antara neraka jahanam dan surga Gusti Allah. Saya memang punya kelebihan ini bukan rekayasa saya, ini sudah garis takdirku. Sebenarnya saya juga pernah protes sama Gusti Allah, kenapa saya mempunyai kelebihan ini kok begitu dasar gitu. Saya nggak boleh sembarang nyumpain orang, nggak boleh sembarang nggak boleh sembarangan datang berkunjung ke 5 tempat, contohnya Gunung Merapi, Gunung Kawi, Gunung Salak, dan Parangtritis Segorok itu, maupun
Candi Borobudur. Nah kemarin saya cuma baru datang ke Borobudur, itu baru di jalannya, saya belum masuk di Candi Borobudur. Itu soalnya tuh majikanku kemarin, aku kan kerja jadi pembantu rumah tangga, itu penasaran kenapa kok aku itu kalau ke Candi Borobudur akan dunia ini akan goncang, akan dunia ini akan kiamat. Nah majikanku Bu Risma itu mengajakku ke Borobudur. Itu ada apa coba? Ternyata ada kejadian yang aneh. Itu saya diajak sama bosku Bu Risma itu di Borobudur. Itu baru di jalan di Borobudur guys, belum masuk ke Candi Borobudur. Lah saya udah dikejutkan waktu itu. Saya sempat ngambil video-video, tapi baru di jalan Borobudurnya itu guys. Itu karena saya nggak bisa ngambil pas waktu di restoran Borobudurnya. Waktu itu kan HP saya udah ngedrop, jadi saya nggak bisa ngambil guys. Nah, terus maklum HP saya ini masih jadul, error, sering dropan guys. Ya alhamdulillah banyak sahabat-sahabat YouTuber subscriber yang sukses mau mendukungku, mau kita saling bantu subscribe balas di subscribein. Memang semua subscriber tak subscribe semua YouTube entah channel YouTube semuanya yang di televisi maupun lokal. Memang saya itu lokal itu saya kan namanya pendatang dari kampung, saya orang itu benar-benar orang miskin. Saya itu punya kisah nyata, punya cerita guys. Saya bisa menerawang antar lawa jana segenap tahu itu bukan rekayasa saya. Memang saya itu sejujurnya, saya itu dulu zaman susah, sekolah saya itu sebenarnya cuma lulusan sampai SMP saja guys, tidak sampai kuliah. Karena masalah dana, saya tidak punya biaya buat sekolah. Waktu sekolah SD itu aja ceritanya itu zaman dulu saya itu harus jualan tempe keliling ke desa-desa. Mau sekolah berangkat jam 7 pagi, saya bangun jam 5 pagi subuhan dulu, habis subuhan mandi langsung sarapan, habis itu 5:30 saya pergi sama adikku. Itu nuntun adikku sembari apa, saya gendong tempe guys. Waktu itu saya belum punya sepatu, saya masih nyeker. Kadang saya suka pakai sepatu antok itu guys. Sepatu antok kalau dipakai itu lecet gitu. Kadang saya bikin kayak sendal gitu. Waktu itu saya pernah juga nyeker nggak pakai sepatu, karena namanya zaman dulu itu kan masih banyak orang nyeker. Terus kaki saya itu kan besisi, katain sama Pak Guru, kakimu kok besisi. Terus disuruh Mbah Buyutku, Mbah Kakung, Mbah Putriku suruh apa? Kaki saya itu pakai minyak goreng lah, biar kakinya itu nggak besisi kayak bisikan ular gitu lah. Itu terus saya itu dulu saya ikutin aja omongan Mbah Buyutku, Mbah Kakung, Mbah Putriku. Kakinya tiap hari, dulu belum ada Hibody guys, belum ada Hibody, belum ada Citra. Dulu itu kalau kaki atau tangan besisi itu pakai minyak goreng guys, bukan minyak jerantah tapi minyak goreng yang belum dipakai buat masak. Lah waktu itu Pak Guru sempat menegur, itu kaki klimis sekali itu diapain? Yamini, saya tanya, saya ngomong kan, jawab aja yang jujur ya. Saya disuruh Mbak Buyut, Mbak Kakung, Mbak Putri pakai minyak goreng Pak Guru. Soalnya saya nggak punya itu Guru, nggak punya Hibody. Terus ada yang bilang, teman-teman saya ngeledekin, kenapa nggak sekalian ditepungin, digoreng katanya. Udah kakinya di minyak gorengin sampai klimis. Dan kenapa nggak sekalian dikasih tepung sekalian, nggak sekalian digoreng kakinya itu. Lah saya waktu itu ya lucu, ketawa ngakak, banyak teman-teman pada ketawa. Saya sampai diketawain seluruh sekolah. Waktu itu memang sekolah saya itu masih zamannya masih pada nyeker. Lah saya waktu itu kejadian lagi yang bikin lucu. Dulu itu ya saya punya temen ya namanya CS, teman saya itu Sri Lestari.
Lah, kalau waktu kelas 1 SD, kelas TK, 1 SD itu saya ceritanya tuh masih sekolah pagi. Tapi kalau yang kelas 2 khususnya itu kan saya sekolahnya masuknya jam 10 pagi. Lah pagi-pagi saya metikin cabai di rumah Pak D atau Bu D atau Simba. Kalau nggak mau metikin cabai nggak dapet sangu waktu itu, nggak disangoni, nggak dikasih uang jajan. Nah, terus kalau saya nggak ngeterke tempe ke ke warung-warung juga sama Mbak Beauty nggak dikasih nggak dikasih uang. Jadi saya pagi-pagi itu sebelum sekolah saya keliling dulu ke warung-warung ya, terus habis keliling ke warung-warung bawa satu bagor yang 50 kilo itu isinya tempe berapa waktu itu. Tempe kalau saya antar ke warung-warung itu bawa 5.000, 10.000. Tiap hari saya bawa duit 100.000 itu harus keliling ke warung-warung bawa tempe sekarung gede. Sampai saya itu pernah didorong sama teman saya, pernah dijatuhin. Ada yang nakal itu, temennya namanya Hasto itu. Sempat saya juga pernah dimasukin ke comberan, sempat dimasukin ke got, pernah juga untung waktu itu saya udah selesai, tempenya udah saya antar ke warung, tinggal saya itu sendiri nggak bawa tempe. Lah kalau saya bawa tempe mungkin saya kena marah sama gitu Mbak aku. Nah waktu itu kejadiannya aneh, saya udah pakai seragam, waktu itu saya pakai sepatunya sepatu anto. Kalau sepatu anto kan bisa dicuci, tapi ya itu lecet, kakinya kadang suka lecet. Saya cangking nyeker kayak ayam gitu, dikatain sama Hasto, weh nyeker gitu. Udah itu dikerjain sama Hasto, sahabatku sekolah satu kelas. Lah karena saya itu sering terlambat karena saya suka metikin cabai dulu di rumah tetangga maupun di rumah Pak Diku maupun Simbaku. Kalau nggak metikin cabai saya kan nggak dapat sangu gitu, nggak dapat duit. Nah, saya jual cabai kadang saya suka terlambat. Nah, masuknya jam 10, saya baru jam 10 lewat itu udah pada masuk, saya baru datang sama Sri Lestari. Saya nggak sendiri, berdua sama Sri Lestari metikin cabai. Kadang kalau lagi rapat tuh udah anak-anak udah pada pulang sini gitu. Lah pernah saya itu disetrap sama Sri Lestari berdua itu gara-garanya sering terlambat. Ya itu karena saya tuh sering bantu orang tua. Saya tuh dari kecil itu nggak mau ngerepotin orang tua. Jadi kalau mau minta sangu, minta uang itu saya harus kerja, harus bawa tempe dijualin ke warung-warung, ke pasar. Nah, itu bawa setiap hari itu kalau mau sekolah bawa sekarung tempe gitu dijualin ke warung-warung. Bawa uang 100.000 pulang itu aja tak kasih biungku atau mbahku itu nerima 100.000 itu cuma dapat sangune itu berapa? 500 perak. Itu zaman dulu masih uangnya itu 5 kiloan atau 10 kiloan atau selawe kilo apa 50 kilo. Kalau sekarang sudah nggak ada uang 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo, selawe kilo. Uang kalau sekarang uang 100 aja banyak pada dibuangin ya. Kalau dulu itu ya masih ada uang 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo, selawe kilo, 50 kilo. Tuh saya sangune itu paling gede-gedenya itu 50 kilo. Itu aja harus keliling jualan tempe. Lah kalau saya metikin cabai di rumah tetangga zaman dulu itu laku 2.500, itu aja udah seneng banget tuh. Itu kadang saya terima pernah dapat 20.000 itu aja udah seneng banget gitu. Saya tabung, saya cari, kadang dipinjam sama biungku, mbak biungku, karena saya katanya enggak boleh megang duit banyak-banyak begitu ya. Saya manut aja, saya nurut zaman dulu itu sama mbak biungku sama leluhurku itu saya selalu nurut. Makanya saya itu kalau ada nasi sisa, ada nasi yang dibuang ke anak-anak yang buang nasi atau itu,
Saya suka kasihan karena apa, saya itu bisa menerawang langsung. Nasi itu bisa menangis guys. Jadi apalagi ada kejadian yang aneh-aneh lagi, saya mulai bisa menerawang antara neraka jahanam masuk ke Mustafa itu setelah umur 40 tahun. Kalau umur 10 tahun itu saya belum bisa menerawang langsung. 10 tahun itu saya masih kecil. Nah, waktu itu saya dulu umur 10 tahun pernah diajak pengajian sama Mbah Bioku, Mbah Kakung, Mbah Putriku, itu Bioku ya. Sembari jualan tempe itu ke Watu Congol. Watu Congol itu pengajian. Waktu itu saya belum datang bulan guys. Saya saraman dulu sama Mbah Kiai, namanya Mbah Kiai Ahmad. Nah waktu itu kan saya belum datang bulan. Saya cium tangan sama Mbah Kiai Ahmad. Waktu saya umur 10 tahun kan belum datang bulan, 11 tahun belum datang bulan, 12 tahun belum datang bulan. Nah 13 tahun saya udah datang bulan. Nah waktu itu datang lagi, diajak lagi waktu itu ke Watu Congol. Mari keliling jualan tempe, bantuin bawa tempe. Saya suruh kelilingin bawa tempe sekarung, biongku bawa sekarung, 2 karung, jualin habis. Kadang kalau yang biongku itu kadang kalau yang nggak punya duit, yang jualan tempe suka ditukerin kerupuk, kadang ditukerin permen, kadang ditukerin sayuran, kadang ditukerin apa digeblek segala itu. Pokoknya makanan zaman dulu orang-orang tua dulu itu gemi sekali. Nah, waktu itu saya sempat cium tangan sama Mbah Kiai, Mbah Ahmad. Waktu umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun saya kan belum datang bulan, tapi kalau udah umur 13 tahun saya kan udah datang bulan. Itu saya ditebak sama Mbak Kiai Ahmad, kamu ini udah datang bulan, jadi ndak boleh cium tangan sama Mbak Kiai Ahmad, karena apa, kamu udah mulai balik, mulai dewasa gitu. Waktu saya umur 10 tahun, 11 tahun, 12 saya masih bisa cium tangan Mbak Kiai Ahmad waktu itu. Terus setelah datang bulan, saya itu katanya aura saya tidak kelihatan, kata Mbak Kiai, kata Mbak Putri maupun Mbak Kiai Ahmad yang orang pinter itu, yang di Watu Congol itu, dia itu bisa menerawang saya, katanya saya itu ada yang melindungi 7 bidadari, 7 malaikat maupun Gusti Allah. Dan saya sendiri juga nggak percaya. Katanya nanti umur 40 tahun kamu itu bisa menerawang tanah jahanam masuk ke Gusti Allah. Itu kata-kata Mbah Bioku, Mbah Kakung, Mbah Putriku, dan Mbah Kiai, Mbah Ahmad, yang aku sendiri dari umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun masih bisa cium tangan. Tapi umur 13 tahun karena aku sudah datang bulan itu tidak boleh cium tangan. Karena katanya saya udah mulai dewasa, udah mulai balik, dan saya sudah bukan mukrimnya karena saya bukan suci lagi. Kalau katanya makanya kalau kita sebagai orang tua nih, kita mendidik anak ya, anak entah cewek maupun cowok. Kalau anak yang belum anak cewek yang belum datang bulan bisa puasa 1 bulan penuh di puasa wajib itu bisa muasakan orang tua, muasakan bapak ibu. Kalau bapak ibu punya dosa banyak itu bisa dilebur dosa-dosanya itu. Dan itu anaknya juga dapat pahala, orang tuanya juga dapat pahala. Tapi kalau anak cewek udah datang bulan itu udah bisa muasain buat sendiri, buat diri sendiri, bukan buat orang tuanya lagi begitu. Alhamdulillah anak-anakku itu, si anakku 3-3-nya itu kelas 1 SD itu udah saya didik puasa beduk dulu. Kelas 2 udah mulai puasa sampai asar. Kelas 3 baru udah mulai bisa puasa sampai sebulan penuh. Nah itu selama itu udah bisa. Dan anak cowok nih, yang punya anak cowok, yang anak yang belum disunat, kalau bisa itu ya diajari juga dari mulai anak kelas TK ini puasa beduk, kelas 1 lah puasa beduk.
ntar kelas 2 udah diajari puasa luhur asar, ntar kalau udah kelas 3 harus bisa puasa sebulan penuh. Kalau itu belum datang bulan atau belum sunat, anak yang belum sunat itu bisa memuasakan orang Islam. Tapi kalau udah datang bulan atau anak laki-laki udah sunat, itu buat puasanya buat diri sendiri kita, bukan buat puasain orang tua. Makanya kita jadi orang tua itu bangga anak yang belum datang bulan maupun anak yang belum sunat itu bisa puasa sebulan penuh. Dari kelas 1 udah kita didik, itu udah bagus. Dari kelas TK atau kelas 1 itu udah didik puasa, dari puasa hidup udah termasuk bagus, supaya nanti kelas 2 itu udah bisa puasa sampai sebulan penuh, itu udah alhamdulillah gitu kan. Itu cara mendidik anak soleh dan anak soleh. Dan supaya kita ini karena kita ini kan generasi, aku juga gitu, dan saya memang bisa menerapkan itu tidak boleh sembarangan. Dan saya sendiri juga orang susah, dan ini saya memang sedang istri, dan saya tuh punya cerita ini, punya kisah lalu ini, kisah masa lalu, kisah nyata ini memang belum apa yang aku alami. Memang aku dulu itu dari 10 tahun itu kecil bisa menjadi artis maupun bisa menjadi apa aja itu setelah umur 40 tahun. Sekarang memang saya udah mulai tua ya, umur 44 itu saya udah mulai bisa apa-apa, tapi alhamdulillah aku syukuri saya itu mungkin memang tapi aku alhamdulillah aku rekoso, tapi anak-anakku aku masukin pondok pesantren khusus anak yatim piatu apa itu udah alhamdulillah, udah puji syukur, udah aku sangat bersyukur pada Allah, karena kita hidup di dunia itu ibarat kata itu numpang makan kan. Ini aku dulu pernah namain ya guys, nyanyi Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, hidup di dunia hanya sebentar, ibarat kita numpang makan, numpang minum, numpang tidur, bila waktunya kita mati, yang menemani kita mati, amal baik perbuatan kita, bukan harta, bukan emas, bukan permata, bukan jabatan, atau bukan kekayaan, atau bukan kemewahan, melainkan amal baik perbuatan kita. Marilah kawan, marilah kita bertobat sebelum maut menjemput kita. Marilah kawan, marilah kita hindari dari pasang pesugihan atau perzinahan atau pelacuran, karena perbuatan itu sudah dilarang Allah. Kita hidup di dunia ibarat kita cuma sementara, ibarat kita numpang makan, numpang minum, numpang tidur.
waktunya kita mati, yang menemani kita mati. Amal baik perbuatan kita, marilah kawan, marilah kita bertobat sebelum maut menjemput kita. Marilah kawan, bukan harta, bukan emas, bukan permata, bukan jabatan, bukan kekayaan, atau bukan kemewahan yang menemani kita mati. Amal baik perbuatan kita, marilah kawan, marilah kawan, kita bertobat sebelum maut menjemput kita. Kini kau selalu bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, yang mengatur segala alam semesta. Kita hidup di dunia ibarat kita cuma sementara. Marilah kawan, kita bertobat sebelum menjemput kita. Marilah kawan, kita kabut kayak di sini kabut. sebelum Menurut kita. walaupun kita ibarat kita cuma sementara. Kita ibarat hidup di dunia, kita cuma sementara. Ibarat kita numpang makan, numpang minum, numpang tidur. Bila waktunya kita mati, yang menemani kita mati. Amal baik perbuatan kita, bukan harta, bukan emas, bukan permata, bukan jabatan, bukan kekayaan, atau bukan kemewahan. Marilah kawan, marilah kita hindari dari pasang pesugihan. Marilah kawan, marilah kita hindarilah dari pelacuran. Marilah kawan, kita hindari dari perzinaan. Marilah kawan, kita hindari dari kemaksiatan. Marilah kawan, kita bertobat sebelum maut menjemput kita. Kita hidup di dunia ibarat kita cuma sementara, yang menemani kita mati. Amal baik
perbuatan kita bukan emas, bukan permata, bukan jabatan, bukan kekayaan, bukan pemberian, bukan harta, bukan benda yang kita nanti amal baik perbuatan kita. Walaupun aku bisa menerawang antara neraka selama dan surganya Allah, ini aku tak boleh mendahului keridhaan Allah, karena aku hanya sebagai perantara Allah. Kini aku mulai dari bersusah biar semuanya kita saling bantu membantu. Walaupun kini aku sedang bikin konten video lokal bagi seluruh dunia, kini ku dianggap ketinggalan zaman, tapi aku selalu bersyukur kepada Allah yang menciptakan alam semesta kita sebagai manusia. Kita wajib bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan alam semesta yang menciptakan alam semesta kita. Marilah kawan, marilah kita bertobat sebelum maut menjemput kita. Bukan harta, bukan emas, bukan permata yang menemani kita mati, amal baik perbuatan kita. Marilah kawan, mari kita bertobat sebelum maut menjemput kita. Bukan harta, bukan emas, bukan permata, bukan jabatan, atau bukan kekayaan yang menemani kita mati, amal baik perbuatan kita. Marilah kawan, mari kita bertobat sebelum maut menjemput kita. Marilah kawan, mari kita bertobat sebelum maut menjemput kita. Kini ku menciptakan lagu ini, kini sudah dari garis atas itu. Ini aku bisa menciptakan lagu Jawa campur sari. Kayang ini dadi wong orang duwe, aku wong susah. Aku uang orang duwe, aku uang susah, tapi aku percaya marang Gusti Allah. Aku selalu bersyukur marang Gusti Allah. Susah dadi wong ora duwe, aku bodoh dinyek karo wong sugih. Nek aku
cita-citane aku pengen dadi artis, akeh artis sing wis mati. Aku kudu mewarisi garis takdirku. Aku sebagai generasi muda, aku kudu ojo ninggalake adat lagu Jawa, lagu campursari. Aku bisa lagu bahasa Indonesia, aku bisa lagu bahasa Malaysia, aku bisa lagu Jawa campursari. Kuwi kabeh kudu belajar, kuwi kabeh kudu belajar. Nek tak akui aku ora bisa bahasa Inggris, nanging aku sithik-sithik aku bisa, aku lagi belajar bahasa Inggris. Saiki aku lagi nyanyi basa Jawa sing judule aku dadi wong susah. Aku kudu ngrasakake rekoso sikik tak lakoni, aku ngrasakake rekoso sikik walaupun akeh sing padha ngenyek aku tetap tak anggap angin. Aku tetap pengen cita-citane pengen dadi artis, nunjukake amanahe wasiate leluhurku, mbah buyutku, mbah kakungku, mbah putriku. Kabeh cita-citane kuwi nek tak lakoni kanggo masa depane aku tak rewangi rekoso sikik. Aku ora bedakake bangsa warga negarane luar negeri maupun Indonesia, tetap kita Bhinneka Tunggal Ika. Marilah kita bersatu, saling membantu. Kita sebagai warga negara Republik Indonesia, marilah kita bersahabat kepada warga negara di seluruh dunia. Marilah kawan, marilah kita bertobat sebelum maut menjemput kita. Bukan harta, bukan emas, bukan permata, bukan jabatan, bukan emas, bukan kemewahan, bukan mobil, bukan rumah mewah yang menemani kita mati. Amal baik perbuatan kita, marilah kawan, mari kita bertobat sebelum maut menjemput kita. Saiki aku lagi nyanyi lagu Jawa campursari. Saiki aku kudu prihatin lagu-lagune lagu Jawa campursari. Aku kudu bisa, aku lagi belajar bahasa Malaysia. Ini aku mau nyanyi lagu Malaysia yang judulnya Kisah Nyataku. Kisah nyataku di dunia mayaku ini maupun di dunia nyataku. Aku harus merasakan bersusah-susah
banyak caci maki dari warga kampung halamanku. Ku tak peduli, yang penting aku happy, happy. Marilah kawan, marilah kita bertobat sebelum maut menjemput kita. Bila kita mati, yang menemani kita mati. Amal baik perbuatan kita, bukan harta, bukan emas, bukan permata, bukan jabatan, atau bukan kekayaan, melainkan amal baik perbuatan kita. Walaupun banyak caci maki dari orang kaya, aku tak peduli, yang penting aku happy, happy. Cita-citaku ingin menjadi artis. Semoga menjadi kenyataan. Bapuyutku, bakakku, baputriku, aku mohon doa restumu agar cita-citaku ingin menjadi artis semoga menjadi kenyataan. Ya Allah, ya Tuhanku, kabulkanlah doa-doaku agar cita-citaku ingin menjadi artis, YouTuber, subscriber, semoga sukses. Walaupun video lokal dianggap ketinggalan zaman, aku tetap selalu bersyukur kepada Allah yang menciptakan kita. Marilah kawan, marilah kita bertobat sebelum maut menjemput kita. Marilah kawan, marilah kita bertobat sebelum maut menjemput kita. Bila waktunya kita mati, yang menemani kita mati amal baik perbuatan kita, bukan harta, bukan emas permata, bukan jabatan, atau bukan kekayaan, atau bukan harta benda, atau bukan kemewahan yang menemani kita mati. Amal baik perbuatan kita. Marilah kawan, kita hindari dari pasang pesugihan. Marilah kawan, kita hindari dari pelajaran. Marilah kawan, kita hindari dari perzinaan. Marilah kawan, kita hindari dari kemaksiatan. Marilah kawan, kita bertobat sebelum maut menjemput kita. Bila waktunya kita mati, yang menemani kita mati amal baik perbuatan kita, bukan harta, bukan emas, bukan permata, bukan harta, bukan emas, bukan permata yang menemani kita mati. Amal baik perbuatan kita. Marilah kawan, marilah kita bertobat sebelum
menjemput kita. Marilah kawan, kita bertobat sebelum maut menjemput kita. Karena kita hidup di dunia hanya sebentar, hanya cuma sementara. Ibarat kita numpang makan, numpang minum, numpang tidur. Bila waktunya kita mati, yang menemani kita mati amal baik perbuatan kita. Bukan harta, bukan emas, bukan permata, bukan jabatan, bukan kekayaan, atau bukan kemewahan. Marilah kawan, kita saling bantu-membantu. Karena kita saling bantu-membantu, kita akan hidup bahagia di surga sana. Marilah kawan, marilah kita bertobat sebelum maut menjemput kita. Bila waktunya kita mati, yang menemani kita mati amal baik perbuatan kita. Bukan harta, bukan emas permata, bukan jabatan, bukan kemewahan yang menemani kita mati. Amal baik perbuatan kita.